Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Iqma selaku instruktur batch 6 Jabar, dan yang terhormat Bapak serta Ibu peserta batch 6 Jabar, serta presenter kita yaitu Ibu Ella Rahma beserta Ibu Dian sebagai moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita sudah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk mengisi acara Fikon pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan tata tertib untuk Fikon hari ini, yaitu peserta selama Fikon berlangsung untuk menonaktifkan speakernya, dan jika ada yang ditanyakan mengenai materi yang telah dipaparkan untuk ditulis pada ruang chat everyone atau mengangkat tangan. Itu saja tata tertibnya. Untuk hari ini saya perkenalkan diri, saya sebagai host yaitu Neneng Rohayati, dan selaku moderator nanti adalah Ibu Dian Widyasari SPU. Untuk selanjutnya saya serahkan semuanya kepada Ibu Dian selaku moderator. Silakan Ibu Dian. Ya, terima kasih Ibu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu VCT Hebat Jabar dan Juara, dan kepada Bapak instruktur kita yang setia mendampingi. Kali ini kelompok kami terdiri dari host Ibu Neneng Rohayati, moderatornya Dian Widyasari, dan narasumber kita Ibu Ella Rahmawati MPD. Nah, Ibu ya sudah hadir dua-duanya di sini. Apa kabar Bu Ella? Nah, Bu Ella ini lahir di Rangkas Bitung tanggal 30 Juni. Alumni dari PLB Terapi Edukatif IKIP Jakarta dan UIA. Lama mengajarnya sudah 25 tahun, sudah berpengalaman sekali. Pernah mengajar di Oxford, Kurs Indonesia, kemudian mengajar juga di SMP, SMA Yatama Syafiyah, mengajar bahasa Inggris. Kemudian di MA Syafiyah 2, ini multi talented sekali Bu Ella ini, mengajarnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan PKK. Kemudian mengajar juga di SMA 1 Rangkas Bitung. Kali ini ngajarnya nambah, jadi ngajar BK juga. Kemudian sekarang aktif juga di SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten Selatan, Jakarta Selatan sebagai guru BK. Dan yang sekarang aktif di SMP Islam Asafiyah 4 dan SMA Asafiyah 2 Pesantren Putri. Bu Ella juga aktif di komunitas anggota MGBK SMP Kota Bekasi. Dan ini yang menjadi panutan saya, ini Bu Ella ini sudah menghasilkan karya 6 antologi dan 1 buku. Hebat sekali. Oke, Bu Ella sudah menikah dan dikaruniai 2 anak. Oke. Untuk acara hari ini dibagi 2, yaitu presentasi dan kemudian nanti ada tanya jawab di akhir acara. Kemudian ya, kali ini Bu Ella akan sharing presentasi dengan judul Beanbag Ekonomis Tanpa Mesin Jahit. Dengan hormat silakan kepada Ibu Ella untuk paparan materinya. Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada host Ibu Neneng Rohayati SPD MPD dan Ibu Dian Widyasari SU sebagai moderator. Terima kasih telah membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 Jabar dan para partisipan, para remaja putri yang sudah hadir di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah bahwa pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam PCT Batch 6 Jabar. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau ingin berbagi mengenai membuat big band ekonomis, bin bag ngerti Inggris. Bin bag ekonomis tanpa mesin jahit. Kenapa saya mengambil cara ini? Karena bahwa saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, yaitu stay at home, semuanya harus ada di rumah. Nah, supaya untuk menghilangkan kebetean atau menghilangkan kebosanan atau untuk menghalau kebosanan, ada baiknya kita berkreasi. Nah, kali ini adalah tanpa mesin jahit. Karena apa? Ini diperuntukkan mungkin para ibu atau remaja putri yang di rumahnya belum memiliki mesin jahit, atau mesin jahitnya sedang rusak, padahal kepengen sekali membuat prakarya. Nah, inilah bisa jadi alternatif, yaitu dengan menjahit pakai tangan. Jadi ini bin bag ekonomis tanpa mesin jahit. Ekonomis di sini adalah kita tidak membeli bahannya dari pasar, karena pasarnya juga pastinya tutup kan. Nah, jadi kita memakai barang yang ada di rumah. Biasanya yang kalau barang yang lebar, panjang, itunya spray. Nah, biasanya ibu-ibu di rumah banyak sekali mengoleksi spray. Nggak semua spraynya dipakai sekaligus, jadi ada yang sudah mungkin rada-rada udah warnanya, nah jangan dibuang, manfaatkan, dibuang untuk bin bag. Nah, nah ini kita lihat apa itu bin bag. Kemarin ada yang nanya apa sih Bu bin bag. Nah, bin bag itu kita lihat tempat duduk yang bentuknya menyerupai bantal atau karung besar. Jadi seperti karung, Ibu. Kalau tidak dibentuk jadi tidak indah. Tapi kalau kita buat jadi tempat duduk jadi indah. Nah, ini dia. Nah, bahannya dari apa saja? Banyak. Bisa dari kain katun, kain kulit, atau dan sebagainya, tergantung kebutuhan kita mau di mana itu, mau di outdoor apa di indoor. Nah, kita lihat di sini indoor. Biasanya kalau indoor karena ingin kenyamanan, bahannya dari bahan yang halus, yang lembut, bisa dari bahan bulu-bulu, bisa dari katun dan sebagainya. Yang penting nyaman dipakai untuk disenderi atau untuk diduduki. Nah, yang kedua ada jenis outdoor. Outdoor itu biasanya disimpan di luar, di mana saja bisa. Ada di pantai, mungkin ibu-ibu atau para gadis remaja yang pernah ke Bali mungkin sering lihat ada bin bag di pinggir pantai ya. Tapi bukan di pinggir sekali, seperti ada di saung-saung gitu, di gazebo. Nah, ini bisa. Nah, kok bisa? Bisa karena bahannya bukan dari katun, tapi biasanya bahannya dari kulit ya, yang anti air. Terlihat Bapak Ibu gambarnya? Lihat. Terlihat ya. Iya Bu Linda, makasih. Ya, selanjutnya. Nah, bentuknya apa saja, ukurannya seperti apa. Nah, ini ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita orang dewasa, tentu saja besar. Nah, di sini ada anak kecil, ada bayi, disesuaikan sesuai keinginan dan sesuai keperluan. Jadi, bin bag ini akan mengikuti bentuk badan karena di dalamnya berisi butiran styrofoam. Selanjutnya, nah,
bahannya apa saja untuk membuat bag? Ya. Nah, kali ini karena saya bahannya dari spray bekas, spray yang tak terpakai, tentunya ini adalah spray bahannya. Terus gunting, meteran, jarum pentul, sama styrofoamnya. Lalu gimana teknik menjahitnya? Kalau pakai tangan kan, kalau pakai mesin gampang dan rasa-rasanya kalau pakai mesin seperti kuat. Pakai tangan kayaknya nggak kuat. Tenang ibu-ibu, dari aja. Jadi banyak cara. Nah, jadi ternyata teknik-teknik menjahit itu banyak, khususnya menjahit tangan. Pertama ada running stitch atau jalujur, kata orang Sunda jalujur atau jelujur. Ini adalah menjahit lurus, lempeng, makanya dibilang jujur itu lempeng, dari kata jujur, jadi jalujur ya. Nah, yang kedua ada jahit ini namanya veston. Jadi ini adalah biasanya untuk dipakai baju bayi-bayi. Nah, selanjutnya adalah ada jahit batang. Biasanya ini adalah digunakan kalau kita lagi menyulam, membuat batang daun dan sebagainya. Nah, ketiga ada cara jahitnya satin stitch, yaitu numpuk begitu. Biasanya ini adalah buat hidung boneka atau misalnya membuat bunga, jadi dengan jahit satin stitch ini. Selanjutnya ada jahit yang namanya tikam jejak. Nah, ini dia. Bu Ella, persis seperti mesin jahit. Maaf, Bu Ella, Ya? PPT-nya menghilang. Ini memang ada PPT Hilang. Ada. Oh, enggak kelihatan ya? Iya, Bu. Dari awal? Enggak, Dari awal? tadi kelihatan, Bu. Sekarang hilang. Coba di ini lagi. Tadi awal ada. Di-share lagi ya? Iya, Ulang lagi saya. Bentar. Sudah kelihatan? Ya, siap. Udah? Udah. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan adalah menjahit yang persis sama seperti mesin jahit, adalah namanya tikam jejak. Jadi kita menjahit menyambung terus-terusan tanpa putus dengan mengikuti jejak-jejak akhir. Nah, selanjutnya ada lagi jahitan dengan jahitan miring. Nah, ini biasanya adalah untuk menutup isian bin atau isian kasur atau dan sebagainya, kapuk atau dan sebagainya. Nah, ini. Nah, sekarang untuk menjahit bin bag ini yang mana yang dipakai? Nah, yang paling cocok adalah yang tikam jejak atau tusuk balik. Nah, ini dia tusuk balik. Karena apa? Supaya kuat. Kalau kita pakai jelujur itu tidak kuat karena cuman ada longgar-longgarnya. Kalau ini tidak longgar, ini tetap rapi, tertutup seperti mesin jahit, hanya saja menggunakan tangan. Dan satu lagi adalah jahit teknik miring. Ini adalah untuk menutup dari bin itu ya, isi dari bin. Ini adalah di akhir, nanti di akhir setelah binnya masuk. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatannya? Ya, ini dia yang tunggu-tunggu ya. Yang pertama, siapkan kain spray bekas Bapak Ibu. Pilih mungkin jangan yang terlalu pudar sekali, kira-kira yang masih bisa enak dipandang. Nah, pasti ibu-ibu banyak di rumah numpuk. Mungkin ada 10, kemudian mungkin ada 10 spray ya, Bu Nenek ada 15 spray. Nah, ya satulah dibuat buat bin bag ini ya. Nah, ini kita potong ukurannya 200 cm dan 2 meter, panjangnya lebarnya 140 cm. Seperti di gambar berikut. Nah, ini setelah itu langkahnya. Nah, dilipat. Tadi 200 atau 2 meter itu kita lipat 2. Lalu setelah melipat menjadi 2 bagian, ukur panjang lipatan, ujungnya itu menyerang menuju ke ujung kain segitiga dengan ukuran 15 cm. Ini adalah untuk nanti
ujung dari bean bag kita itu. Setelah itu dilipat 2 lagi. Nah, kita ukur lagi yang paling bawah, yaitu dengan melipat 2 di ujungnya supaya mudah dan gampang. Jadi kita pakai penggaris, diukur 30 cm dari ujung kanan, membentuk segitiga. Ini segitiga sama apa ya Bu Dian, kaki apa sama sisi? Yang matematika itu judulnya itulah ya pokoknya. Nah, lanjut setelah itu, nah, buka lipatan tadi semula, lalu kita gunting kain yang paling atas tadi yang sudah digaris. Kita guntingnya sampai putus ya. Setelah itu kita lipat kembali yang tadi. Hilang lagi ya Bu Dian? Iya, Hilang lagi. Sebentar. Nah, sudah ada? Ya, sudah ada Bu. Ya, dilipat dan digunting supaya rapi. Tadi ya, ikutin garis-garis dari pulpen yang tadi sudah kita gambar itu. Setelah itu kita buka, airnya seperti ini. Tampaknya lipatan tadi seperti ini, ya. Selanjutnya yang tadi sudah dibuka, kita jahit yang paling dulu yang ini. Sisakan kira-kira 1,5 meter itu tadi, 1,5 cm itu kita dijahit. Nah, usahakan tidak rapat semua. Itu adalah dikasih jarak antara untuk memasukkan binnya ke dalam spray ini atau ke dalam karung ini. Jadi yang atas, kiri, kanan dilengkap karena terus yang paling kanan, ujung kanan juga sampai ke bawah sampai habis. Setelah itu, nah kita dilipat, dijahit kembali bagian bawahnya disatukan. Ini kita jahit semuanya, dijahit. Dan hasilnya akan seperti apa, nanti kita tanyakan seperti ini, nanti kalau sudah dijahit. Nah, seperti nampak gambar. Nah, ini adalah ukuran kecil Ibu-Ibu. Tapi nanti kalaupun nanti membuat ukuran besar, sesuaikan aja dengan keinginan. Itu tadi adalah untuk orang dewasa, jadi panjang 2 meter, lebar 1,4. Tapi kalau untuk anak-anak bisa disesuaikan. Misalnya bisa 115 cm, panjangnya lebarnya 80 boleh. Nah itu. Nah ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini bisa untuk santai, bisa untuk baca buku, dengarkan musik, dan lain-lain. Nah ini bisa disimpan di mana saja, bisa di pojokan, bisa di ruang tengah, bisa di dapur. Atau misalkan kalau kebanyakan di ruang tamu, misalkan tiba-tiba ada tamu kita malu, bisa diangkat aja, kan ringan karena isinya kan styrofoam. Tuh, nah ini, nah bisa di mana saja ya, bisa kita letakkan di mana saja. Nah ini juga kalau mau sambil ngopi di pinggir jendela bisa. Nah ini selanjutnya ini kan teori, saya akan men-share video supaya lebih jelas lagi. Bentar ya. Bisa dilihat Ibu Dian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum ada gambarnya, Mas. Belum ya? Iya. Belum. Suaranya ada. Sebentar. Ini lagi loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi membuat bimbel. Apa itu bimbel? Bimbel arti sama dengan kursi malam. Itu sofa tanpa rangka yang bisa didudukkan secara fleksibel mengikuti lutut kita atau lutut pemudanya sehingga nyaman duduk. Isinya berupa bin atau butiran styrofoam yang sangat cocok dipakai untuk dipakai. Bu Ella, belum ada gambarnya, Bu? Oh belum? Suaranya ada? Suaranya ada, Bu, tapi gambarnya tidak terlihat. Oh sebentar. Saya share lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya stop dulu.
Ini jaringan mungkin ya Bu Dia. Iya Bu. Iya, bentar. Kalau ini ada ya? Kalau ini ya ada. Ada. Iya, Ada gambarnya. Videonya nggak ada. Videonya nggak ada. Saya share lagi ya. Sudah ada belum? Belum. Oh, belum ya? Belum. Nah, iya Bu, sudah ada gambarnya. Iya. Iya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah ada? Sudah. Ya udah. Ya. Saya akan berbagi buat indeks. Apa itu indeks? Indeks hampir sama dengan isinya, yaitu sofa tanpa rangka yang bisa diduduki secara fleksibel mengikuti lukuk kita atau lukuk penggunanya, sehingga nyaman. Isinya berupa bin atau butiran styrofoam yang sangat cocok dipakai untuk bersantai. Bin bag terbuat dari berbagai macam bahan, baik bahan katun, parasut, kulit, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bag dari bahan katun, namun bukan bahan baru yang baru kita beli, tapi adalah bahan bekas yang kita pakai. Mari ikuti pada cara kita siapkan kain yang sudah tadi kita gunting sepanjang 2 meter panjangnya dan lebarnya adalah 1,4 meter. Lebarnya ini panjangnya 2 meter. Lalu kita lipat 2. Nah, lipat 2. Setelah itu kita garis, kita potong, ukurannya berapa? Nah, ukurannya adalah 15 cm dari ujung tomat. Ini ya, 15 cm. Setelah itu kita lipat di sini. Kita juga akan menggaris 30 cm. Kita lihat bagaimana kita garis. Garis lanjutnya yang ini jangan seperti ini, tapi kita lipat 2. Lipat 2 baru dikunci. Nah, sampai di sini ya. Selanjutnya kita buka. Akhirnya nanti si kain ini akan seperti ini. Jadi yang dijahit ini dulu. Jadi dijahitnya ini adalah kita lihat jangan semua dijahit, nanti sisakan untuk masukin bin bagnya ya. Binnya maksudnya nah, kita dari sini dulu seberapa kita jahit. Nah ini yang jahit sampai sini, ini jahit sampai sini, dibiarkan terbuka untuk mengisi butiran ini. Nah, setelah ini dijahit, lalu kita jahit yang ini, yang bawah. Jadi kita praktekkan dengan kain. Kita praktekkan. Oke.
Mulai. Alhamdulillah akhirnya green bag puasa kita sudah jadi. Ini adalah green bag dalam ukuran besar. Ukuran sebenarnya yang tadi itu adalah jadi
Jadi dengan begini bisa santai, bisa baca buku, bisa dengarkan musik sambil tiduran, terserah tantangan mau dibentuk seperti apa gitu. Mau membahas Udah mulai. itu begini kita bentuk, jadi bisa begini. Nah, tutorial kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Ya, itulah Bu Dia tutorialnya. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ini menarik sekali ya, saya sampai terkesima. Ya, silakan. Apalagi diiringin sama itu ya, di Frank Sinatra. Ya Bu, musiknya juga bagus. Iya. Silakan Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan. Oh, ini tadi di awal Bu ada yang nanya, ini dari Saudara Liz Endahwati. Nah, ini itu dari apa tuh, dalamnya styrofoam itu gimana? Mungkin bisa dibeli di mana atau ini kali ya? Baik. Ya, saya jelaskan bahwa isi dari bin bag itu sebetulnya tidak hanya butiran styrofoam. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, yang ini ya, ini yang bulat-bulat kecil seperti bin kacang. Nah, ini ada dijual banyak. Sekilonya itu 60.000. Nah, untuk isi orang dewasa, untuk seukuran kita itu biasanya antara 1,5 kilo atau kalau mau memang pengen tebal bisa 2 kilo gitu. Itu biasanya kemarin saya beli ini di luar online ya, di Lazada. Jadi banyak dicari juga. Tapi selain bin ini juga kita bisa dengan kapuk atau dengan dakron bisa. Jadi yang saya sekarang pakai butiran styrofoam. Jadi tergantung maunya apa, pengennya empuk sekali beli dakron atau kapuk gitu. Kalau ini memang agak hangat dikit ya. Cuman enak untuk membentuknya. Jadi mau kitanya rebahan, mau miring, itu ngikutin badan kita tuh, bin bag gitu. Ya, jadi fleksibel sekali karena memang tanpa rangka. Ya gitu aja mungkin Bu Is. Ya. Silakan ada lagi. Ya. Jadi fleksibel dan nyaman ya Bu. Iya nyaman. Ya, duduk-duduk santai. Silakan Bu, mau nanya. Kalau tadi pertanyaannya itu tadi dari Bu Liz Endahwati. Ini Bu Liz mau nanya. Bu Liz, terima kasih. Iya, silakan Bu Liz. Nah, sekarang Bu Liz mau nanya nih Bu. Ya, silakan Bu Liz. Ya, silakan. Mungkin lagi ngetik kali ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya lihat dulu. Oh, nggak ada yang. Oh ini dari Bu Is Kusniar Hidayah bertanya, kalau diisi dengan dakron atau kapuk bentuknya akan bisa fleksibel seperti diisi styrofoam nggak ya Bu ya? Kalau itu agak kurang fleksibel kalau pakai dakron sama kapuk ya. Karena kan kurang bergerak. Kalau dakron kan bergerak ya, jadi bergerak ke sana kemari. Jadi lebih baiknya sih enaknya menurut saya sih pakai bin. Tapi itu terserah selera masing-masing ya, mau kapuk, mau dakron atau mau bin, boleh silakan. Malah ada yang saya lihat kaos-kaos bekas saking hematnya dan memang supaya ada manfaatnya tidak dibuang. Jadi guntingan-guntingan kaos yang nggak dipakai kita gunting-gunting jadi perca gitu ya. Nah itu nanti dimasukkan bisa juga seperti jok-jok kita ya, sofa-sofa yang terdapat di pondok bambu juga itu isinya tuh kadang-kadang juga itu sumpulan-sumpulan daripada kain-kain perca, kaos-kaos ya. Begitu saja mungkin Bu Is. Ada lagi? Silakan pertanyaan yang lain. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari
Mamai Mayasari. Cara menjahit dari Ibu Mamai ya. Cara menjahit dengan tangan yang rapi dan kuat seperti apa, Bu? Ya, ini dia cara menjahitnya adalah dengan teknik tikam jejak. Jadi pertama kita masukkan dulu benang ke atas, terus ditimbulkan lagi ke bawah, terus ditimbulkan ke atas, ditikam lagi. Jadi ditikam sampai tidak ada lubang sedikit pun. Jadi persis seperti mesin jahit, cuman ini kita pakai tangan dan memang ini tidak sebentar ya. Kalau mesin jahit bean bag ini paling 15 menit selesai ya. Tapi kalau ini bisa sejam, atau mungkin kalau memang belum ahli banget membuat teknik tikam jejak ini bisa 2 jam. Tapi tak apa, karena kan kita lagi masa di rumah ya, masa pandemi, stay at home, apa-apa sambil ngabuburit. Seperti itu. Ini Mama dari itu ya, dari mana? Dari Bekasi ya? Apa dari mana ini? Bu Mamai dari mana ya? Bekasi ya, ini kayaknya ini kenal adik saya. Wow. Iya. Ini ada lagi kah yang bertanya? Apakah ada? Silakan, boleh Bapak Ibu boleh melambaikan tangan. Oh, Bu Mamai dari Bekasi, Bu, katanya. Iya, Terima Bekasi kasih ya. atas pertanyaannya, Bu Mamai dan Bu Lenis. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa juga memberi kode tangan di chat. Nanti akan dibuka. Di sini ada Bu Linda. Silakan Bu Linda, Bu Ninesti, Nur Afifah Zuro, Dita yang mau bertanya, Delvina, Aurel, Aleida, silakan yang mau bertanya. Mungkin masih bingung caranya atau bagaimana? Iya, saya malah tertarik sama bean bag yang kecil itu tadi, Bu, bisa buat boneka Barbie ya. Oh iya, bisa. Iya, buat tempat duduknya Barbie. Tempat duduknya Barbie. Jadi pengen buat yang kecil-kecil buat anak saya. Iya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Yang ingin bertanya, kita waktunya masih ada lebih dari 15 menit, 13 menit lagi. 18? Masih ada waktu. Bu Linda, Mama mau nanya. Iya, silakan. Bu Linda mau nanya, silakan. Ada Bu Linda ya. Ya, ini dari Bu Mamai lagi. Nanti video praktik pembuatannya apakah bisa di-share? Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Bu Ella ya? Ada di YouTube. Ini link YouTube-nya saya lihat ya. Bentar, lihatkan link YouTube-nya. Nah, ini link YouTube-nya. Bisa dicatat. Jangan lupa like ya, and subscribe. Tomo. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Atau sambil menunggu pertanyaan lagi yang dari lain? Peserta, ini kira-kira kesimpulannya gimana ya, Bu ya? Oh iya. Jadi bean bag ini sofa yang memang tidak ada rangka dan praktis, dipakai di mana saja, di ruang apa saja, dalam keadaan apapun, dan santai. Serius pun bisa, ya, rapat-rapat, misalnya rapat-rapat di kafe-kafe. Biasanya saya juga suka lihat ada bean bag di kafe, ya, atau misalnya bisa di pantai. Bahkan kalau di ruang dapur juga bisa pakai bean bag, tapi pakai sepertinya bukan bean bag dari bahan katun ya, bahannya misalnya jadi dari kulit atau sejenis kulit, tiruan, kulit tiruan. Jadi ini berfaedah sekali, praktis dan ekonomis ya, karena kita dibuatnya dari spray bekas pakai. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah, tak perlu keluar rumah karena dalam keadaan COVID ini kita harus tetap di rumah. Begitu saja mungkin Bu Dian, kesimpulannya. Terima kasih Bu. Jadi ini ya, nanti kalau untuk bahan pembuatannya bisa disesuaikan dengan di mana letak bean bag-nya gitu ya Bu ya? Iya, ada lagi yang nanya nih dari Bu Mamai katanya. Dari Mamai Bu nanya,
dari di atasnya ada dari Nurlinda dulu Bu. Sebelumnya bisa tolong dilihatin ulang cara membuat kerucut atau senderan kepalanya. Katanya dari dari Nurlinda. Iya, dari Bu Linda. Iya, baik. Saya share video aja ya supaya lebih apa namanya? Lebih jelas. Nah. Iya. Sudah terlihat belum, Bu? Belum ada, Bu. Oh, belum. Oh, bentar. Nah. Ada? Ya, ada. Sudah. Ya. Pada kesempatan kali ini Saya ulang lagi ya. Di ini aja ya. Iya. Cepat ya. Di bagian itu membuat kepala kerucut. Kerucutnya ya. Ya. Oke. Ini waktunya ke Ya, Tante. silakan. Oh, ini Ya. cara membuat bagian kepalanya ya. Kalau ya. yang itu atas bawah diguntingnya sama. Tidak. Jadi yang atas 15 cm, yang bawah 30 cm. Nah, terus tadi kan cara guntingnya miring. Yang miring itu yang di bawah apa yang kerucut tadi? Yang mana yang miring, yang atas bawah, Bu, sama-sama. Oh, sama itunya. Nah, cuma sentinya beda. Yang satu sentinya 15, yang atas yang buat jahitannya yang bawah, buat dudukannya itu 30 cm. Oh iya. Itu Terus untuk nanti, ukuran orang dewasa. Iya, orang dewasa seperti itu. 30 sama 15 ya? Ya, orang anak kecil juga sama, Bu, bisa seperti itu. Oh gitu. Jadi ini kan yang model triangle apa segitiga. Ada lagi nanti ada yang model donat, banyak macam-macam. Jadi yang saya share hari ini hanya segitiga saja. Iya. Ya, gimana Bu Linda? Ada lagi pertanyaan? Oke. Ya. Nah, sudah cukup jelas. Makasih Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Iya, Bu. Kalau ini buat sendiri bisa ya Bu ya? Kan spraynya agak gede tuh. Kan digunting, ada ukurannya Bu. Spray bisa buat dua bin bag malah untuk anak-anak, Bu. Oh, Untuk anak-anak. kalau dewasa satu. Kalau untuk dewasa cuman satu setengah, sisanya jangan dibuang juga, buat lagi tapi modelnya donat saja bulat gitu. Oh, iya. Untuk ya kalau donat kan sudah bolong-bolongnya ribet, kita bentuknya bentuk O aja gitu. Gitu. Tadi kalau yang itu panjangnya berapa Bu El? 20 panjangnya 2 meter, lebarnya 1,4 meter. Itu untuk 1,4. ya. Oh iya deh. Coba ya Bu, dicoba ya di rumah. Insya Allah. Ya. Ya, kita kembali lagi. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Bu. Ya, kesimpulan udah. Kalau begitu, ya. Tutup aja ya itunya. Ditutup aja Bu ya. Presentasinya luar biasa. Dan aplikatif ya, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa untuk bisnis juga ya, kalau jual bin. Iya, betul. Harganya kalau harganya lumayan Bu. Kalau beli 300.000, 600.000, 700.000. Tapi kalau ini
bermodalkan spray saja, spray bekas. Mungkin Cuma sama belinya green bag. sama isinya ya Bu, styrofoamnya Bu ya. Iya, isinya cuma 120. 20 buat ya 2 kilo ya. Kalau beli, 2 kilo kalau beli kan mahal ya. Siap. Ditunggu kreativitasnya yang lain. Oke. Iya, terima kasih. Bu. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup acara ini dan untuk acara kami serahkan kembali ke Bu Neneng. Silakan Bu. Terima kasih Bu Dian sebagai moderator dan terima kasih kepada Bu Ella Rahma tadi sudah penuh semangat ya membuat bean bag tanpa mesin jahit. Oh ini bos bisa nih dimanfaatin. Baik Bapak Ibu peserta VCT batch 6, kita telah menyaksikan presentasi dari Ibu Dr. Anda Ella Rahma Lailasari MPD untuk presentasinya kali ini. Maka kita tutup saja dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.